wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang musnad ilaih ahwalahu wal aghradu balaghah min ahwalahu, atau menjelaskan tentang macam-macam musnad ilaih dan nilai-nilai kebalaghahannya. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari musnad ilaih. Nah, musnad ilaih secara etimologi yaitu al-mahkum alaih au al-mukhobar anhu, yang artinya yang disandarkan kepadanya atau khobarnya. Sedangkan secara terminologi, musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khobar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasih. Nah, dalam pengertian lain pula, bahwa musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum pekerjaan dan keadaan. Nah, posisi musnad ilaih adalah fa'il, naibul fa'ilnya, dan mubtada yang memiliki khobar. Nah, apa saja yang aslinya seperti mubtada, seperti isim kana dan temannya, maf'ul awal untuk zona dan temannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari musnad ilaih itu adalah tempat penyandaran berita atau kata yang dikenai sebuah hukum, bisa berupa fa'il, naibul fa'ilnya, dan mubtada yang memiliki khobar dan bentuk apa saja yang aslinya itu seperti mubtada. Nah, musnad ilaih dalam ilmu balaghah. Nah, di dalam mempelajari ilmu balaghah, kita itu telah mengetahui dua unsur dasar yang tersusun pada setiap kalam khobar dan kalam insya, yaitu al-musnad dan al-musnad ilaih. Nah, agar lebih mudah memahaminya, ada contoh. Muhammadun qaimun, yang artinya Muhammad berdiri. Nah, dalam kalimat itu, Muhammadun itu sebagai tempat disandarkannya perbuatan berdiri atau disebut sebagai al-musnad ilaih. Nah, sedangkan qaimun itu adalah perbuatan yang disandarkan kepada Muhammad atau disebut dengan al-musnad. Nah, di dalam contoh dari kata Muhammadun qaimun, kata Muhammad itu dalam ilmu balaghah berfungsi sebagai musnad ilaih, dan kata qaimun dalam ilmu balaghah itu disebut dengan al-musnad. Posisi musnad ilaih pada kalimat terdapat pada tempat-tempat yang pertama ada fa'il. Contohnya, khotamahullahu ala qulubihim, yang artinya Allah telah menutup hati mereka. Yang kedua ada naibul fa'il. Contohnya, kutiba alaikumus syiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian yang ketiga ada mubtada. Contohnya, Allahu nurus samawati wal ardh, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Kemudian yang keempat ada isim kana dan teman-temannya. Contohnya, wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian yang kelima ada isim inna dan sejenisnya atau dan kawan-kawannya. Contohnya, innal munafiqina lakadzibun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Kemudian yang keenam ada maf'ul pertama, donna dan sejenisnya. Contohnya, donnal ustadzu Muhammadun ghaibun, yang artinya ustadz telah mengira bahwa Muhammad absen. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ada maf'ul kedua dari ro'a dan sejenisnya. Contohnya, ra'aitu anna tulabu mujtahidina fi dirosatihim, yang artinya saya melihat sesungguhnya murid-murid itu rajin dalam pelajaran mereka. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang penyebutan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Nah, az-zikri secara leksikal itu menyebut. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, az-zikri adalah menyebut musnad ilaih. Az-zikri itu merupakan kebalikan dari al-hafz.
Nah, dalam praktek berbahasa itu, az-zikri mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama ada al-idah wa al-tafriq, atau menjelaskan dan membedakan. Nah, penyebutan musnad ilaih itu pada suatu kalimat, salah satunya bertujuan untuk menjelaskan subjek pada suatu nisbah. Nah, jika si musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak akan muncul kesan khususnya. Contoh, pada kata Muhammadun muhadir, yang artinya Muhammad ceramah. Nah, itu tuh sebagai jawaban dari man muhadir, yang artinya siapa yang ceramah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu ada ghobawah al-mukhotob, yang artinya itu menganggap mukhotob itu tidak tahu. Nah, mutakalim yang menganggap mukhotob tidak tahu apa-apa, ia akan menyebut musnad ilahi itu pada suatu kalimat yang ia ucapkan. Nah, dengan menyebut musnad ilahi, mukhotob itu mengetahui fa'il, mubtada, atau fungsi-fungsi lain yang termasuk musnad ilaih. Nah, kemudian demikian juga akan terhindar dari kesalahpahaman mukhotob untuk ungkapan yang dimaksudkan. Kemudian tujuan yang ketiga ada talazud, yang artinya senang menyebutnya. Jika seorang mutakalim yang menyayangi sesuatu, ia akan banyak menyebutnya. Nah, pepatah mengatakan, man uhibba syai'an katsiran dzakarahu, yang artinya barang siapa yang mencintai sesuatu, ia pasti akan banyak menyebutnya. Nah, seperti contoh pada kalimat hal yuhibbuka habibika, habibi yuhibbuni, apakah kekasihmu mencintaimu, kekasihku mencintaiku, gitu. Kemudian tujuan yang keempat ada at-tahzim. Nah, at-tahzim itu mengagungkan atau menaruh rasa hormat. Contohnya itu hadoro sabfu ad-daulah, yang artinya telah hadir saifud daulah. Kemudian ada tujuan yang kelima yaitu basatul kalam, yang artinya untuk memanjangkan perkataan. Nah, penyebutan musnad ilaih itu dengan tujuan untuk memanjangkan perkataan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya itu dapat kita temukan dalam Al-Quran yang berbunyi. Nah, kemudian yang tujuan yang keenam itu ada ihanah, atau untuk menghina. Contohnya as-sariqu qadimun, yang artinya pencuri itu telah datang. Nah, jawaban ini tuh untuk orang-orang yang menanyakan hal hadarus sariq, yang artinya apakah pencuri itu telah datang. Kemudian yang ketujuh ada tujuannya itu untuk sesuatu kekaguman. Contohnya Ali melawan harimau. Kemudian yang kedelapan itu tujuannya untuk menakut-nakuti, seperti ucapan kita kepada orang yang hendak kita nasihati. Kemudian yang kesembilan ada tasjil ala al-sami,